Hai guys, jumpa lagi bersama gua. Dan gimana kabar kalian yang udah nonton video ini? Gua doain semoga kalian dilancarkan rezekinya sekeluarga. Pada kesempatan kali ini, gua bakalan menceritakan alur cerita film Safe tahun 2012. Menceritakan kehidupan malang seorang pria mantan pasukan khusus yang keluarganya dibunuh oleh mafia kejam. Hingga akhirnya ia pun bangkit dari keterpurukan dan mampu membalas dendam. Kemudian ia merantau ke Madura dan buka usaha tempe penyit. Bagaimana keseruannya? Mari kita kumpul bersama, kencangkan sabuknya dan katakan dengan lantang, lanjut cerot. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang bocah perempuan Cina yang bernama Mei. Pada saat itu, Mei sedang berjalan dan tiba-tiba ia diculik oleh komplotan mafia Rusia dan dia adalah Emil Dokeski yang merupakan pemimpin di kelompok tersebut. Kang Kamil yang menjodorkan sebuah kertas kepada Mei. Kang Kamil meminta Mei untuk menuliskan sebuah nomor rahasia di kertas tersebut. Tak nomor apa yang diinginkan oleh Kang Kamil, yang jelas bukan nomor kamu ataupun nomor togel. For the last time, give me the numbers. Dan terungkaplah fakta jika Mei adalah bocah yang sangat cerdas di bidang pelajaran apapun. Bahkan guru matematikanya juga pernah dibuat malu oleh kecerdasan Mei. Akibat kepintarannya di atas rata-rata manusia normal, membuat Mei akan dipindahkan ke sekolah khusus manusia cerdas. Namun di tengah perjalanan ia pun diculik. Film pun berpindah ke seorang petarung bebas MMA. Dia adalah Lucky Red. Kita sebut saja namanya John. Di sini John sedang berhadapan dengan seorang petarung lainnya. Namun tidak selang beberapa lama pertandingan tersebut berakhir karena John berhasil mengalahkannya hingga membuatnya koma. Singkat cerita, di rumah sakit terlihat seorang ibu petarung tersebut sangat sedih dan marah kepada John yang telah membuat anaknya koma. Dengan rasa amarah, John mendatangi dan mengajar promotor tinju yang memberikannya lawan yang tidak sepadan sehingga membuat sang lawan menjadi koma. Namun di sini si promotor yang bernama Ujeng berbalik menyalahkan John. Ia berkata jika seharusnya John mengalah di ronde kedua karena di pertarungan mereka sebelumnya ada seorang mafia Rusia yang bernama Kang Kamil yang bertarung untuk kemenangan lawan John. Namun karena John berhasil memenangkan pertarungan itu, lantas membuat Kang Kamil menjadi kalah taruhan sebesar $1 juta. Akibatnya membuat Kang Kamil sangat marah dan bisa dipastikan jika keselamatan John beserta keluarganya dalam bahaya. Kembali lagi ke Mei yang saat ini dibawa dan diserahkan kepada mafia Cina. Dia adalah Koko yang merupakan bos di kelompok tersebut. Di sini Koko memaksa Mei untuk menunjukkan kecerdasannya menggunakan alat dihitung. Setelah melihat kecerdasan Mei, Koko pun yakin jika Mei adalah orang yang sangat tepat. Kembali ke John yang saat ini telah kembali ke rumahnya. Di sana ia sangat terkejut mendapati semua keluarganya telah tewas dibunuh oleh mafia Rusia, yaitu komplotan dari Kang Kamil. Di sini John tetap dibiarkan hidup oleh para anak buah Kang Kamil, namun John harus hidup menggelandang dan tidak boleh berbicara dengan siapapun. Apabila itu terjadi, maka mereka akan membunuh orang yang berbicara dengan John. Bahkan apabila John masih berbicara dengan orang lagi, maka mereka tak akan segan-segan memburu dan membunuh John. Sanitation. Good benefits, but no glamour, eh? Berpindah ke tangan kanannya Koko yang bernama Kuan yang didampingi beberapa anak buahnya menemui polisi korup yang bernama Kapten Wolf. Kapten Wolf adalah merupakan polisi korup dan banyak bekerja sama dengan para mafia. Ia pun diminta tolong oleh Kuan untuk dibuatkan dokumen dan paspor untuk Mei agar mereka bisa memiliki dan membawa Mei ke luar negeri sesuka hati. Chinatown gets up 10%. Bronx and Brooklyn will settle for the current rate. Things are tough all over. Film pun berpindah ke John yang saat ini hendak merantau ke kota lain untuk menghindari anak buah Kang Kamil yang terus mengawasinya. Kembali lagi ke Mei, di mana Mei saat ini dijadikan akuntan cilik untuk menghitung keuntungan dan pemasukan dari setiap bisnis haram yang mereka jalani. Di sini Kuan menyuruh Mei untuk menghitung pendapat dan keuntungan beberapa bulan ini. Dengan kecerdasannya, Mei dengan sangat mudah membeberkan rincian detailnya. Setelah membeberkan semuanya,
Terungkaplah fakta jika mereka tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari kasino. Mendengar hal itu, dengan cepat Kuan-Kuan mendatangi dan menyiksa bos kasino. Tidak itu saja, mereka juga dengan kejam membunuh bos kasino tersebut tanpa ampun. Kembali lagi ke John yang saat ini sedang terpuruk akibat ancaman dari Kang Kamil. John yang dilarang berinteraksi dengan orang lain pun menjadi gelandangan. Bahkan untuk mendapatkan makan dan tempat tinggal yang layak, John harus ikut dengan para tunawisma. Ancaman Kang Kamil sebelumnya pun dibuktikan dengan adanya seorang tunawisma yang kakinya terluka. John yang kasihan lantas berinteraksi secara langsung untuk memberikan sepatunya. Dan keesokan paginya si tunawisma pun telah tewas dengan luka di leher akibat dibunuh oleh anak buah Kang Kamil yang mengawasi John. Setelah itu John pergi ke Indomaret untuk jajan. Namun ketika ia akan membayar, ia sangat terkejut mendapati jika uangnya telah hilang. Setelah diingat-ingat, barulah John menyadari jika ia telah kecopetan. Bukannya kesal ataupun marah, John malah tertawa dengan nasib apes yang dialaminya itu. Para polisi yang melihat kelakuan John itu pun langsung membawanya ke suatu tempat. Ternyata di sini para polisi itu mengenali John dan membawa John ke sebuah gedung tua bersama rekan-rekannya. Mereka mengajar John tanpa sebab, dan faktanya ternyata para polisi itu mantan rekan John sewaktu John masih menjadi polisi. Ternyata dulu John sempat menjadi polisi yang sangat jujur, namun pada suatu waktu ia memutuskan untuk resign setelah melaporkan para rekannya yang korup. Akibatnya membuat mereka semua dendam terhadap John sampai saat ini. Come up the street, you were back. We couldn't believe our fucking ears. I mean, why would you come back? Dan setelah diajar habis-habisan, John langsung pergi meninggalkan mereka tanpa membalas. Di sini berpindah ke Koko yang didampingi anak buahnya menemui Mei. Saat itu Koko memberikan sebuah kertas yang berisikan angka kode yang rumit. Setelah melihat itu, dalam sekejap dengan tidak terduga Mei bisa menghafalkannya tanpa lupa satu angka. Setelah itu Koko langsung membakar kertas tersebut untuk mengamankan dari mafia lainnya. Dari sini bisa kita simpulkan jika angka tersebut adalah suatu kode yang sangat berharga. Setelah itu Mei dibawa oleh Koko untuk diberikan kode lainnya. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka dicegat dan diserang oleh mafia Rusia yang diketahui oleh Kang Kamil. Di tengah pertempuran yang sangat sengit, Kuan mencoba membunuh Mei untuk melindungi kode rahasia sebelumnya. Namun sayang ia gagal dan Mei pun dibawa kabur oleh kelompok Kang Kamil. Setelah itu Mei dipertemukan dengan Kang Kamil yang mana disinilah awal mula scene sebelumnya dibuka. Koko yang kehilangan Mei pun sangat marah. Di sini ia menyuruh Kuan untuk menelpon Kapten Wolf untuk meminta bantuan merebut kembali Mei dari tangan Kang Kamil. Dengan iming-iming bayaran sangat banyak, tidak butuh waktu lama Kapten Wolf mengerahkan banyak pasukan untuk merebut Mei dari tangan Kang Kamil. Pada saat Kang Kamil membujuk Mei untuk memberikan kode angka sebelumnya, ia terkejut mendapati jika pasukan polisi korup yang diketuai oleh Kapten Wolf memburunya untuk merebut Mei kembali. Dengan cepat ia menelpon Kapten Wolf untuk mengadakan kesepakatan yang lebih menguntungkan dari kelompok Koko. Pada kesepakatan itu, Kang Kamil menyuruh Kapten Wolf untuk menarik semua pasukannya dan tidak usah mengejar mereka. Sebagai imbalannya, ia akan memberikan uang bayaran dan bayarannya akan dinaikkan 5% dari uang yang diberikan oleh Koko. Menyadari jika Mei lebih berharga dari uang, akhirnya Kapten Wolf memutuskan untuk ikut memburu kode rahasia dari Mei juga. Melihat ada kelengahan, dengan cepat Mei memutuskan untuk kabur dari mereka. And with all your men out there, I can't follow. I offer you the truth until we fight. Koko yang sangat marah akhirnya memaksa Kuan untuk bergegas mendapatkan Mei kembali. Jika tidak, maka ia akan memenggal kepala Kuan. Mendapatkan ancaman dari bosnya, akhirnya Kuan berjanji untuk merebut kembali Mei sekaligus membantai kelompok Kang Kamil.
Kembali lagi ke John yang sangat terpuruk dengan kehidupannya saat ini. Sini John berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat ke rel kereta api. Namun tiba-tiba ia membatalkan niatnya itu setelah melihat May yang terlihat ketakutan. Sambil duduk untuk memutuskan niatnya bunuh diri lagi, John terkejut setelah melihat jika May diburu oleh kelompok Kang Kamil yang membunuh keluarganya dulu. Tiba-tiba jiwa kesatria John bangkit kembali. Dengan cepat ia mengejar dan mengontrol kereta untuk menyelamatkan May dari para bajingan itu. Layaknya laba-laba di sungai, John secara perlahan merayap dan berhasil memasuki kereta. Di dalam sana, ia langsung menghabisi para mafia itu tanpa ampun. Walaupun sudah lama tidak baku hantam, John masih sangat hebat dalam bertarung. Dengan mode barbar, John mengajar lalu membunuh mereka semua, sebagai balasan untuk mereka yang telah membunuh keluarganya. May yang sudah trauma nampak ketakutan dan bergegas kabur. Di tengah perjalanan tiba-tiba May bertemu dengan para polisi korup mantan rekan John. Di sana mereka hendak membawa May untuk diserahkan kepada Kapten Wolf. Namun tiba-tiba setelah berhasil mengajar mereka semua, John langsung membawa May untuk diselamatkan dari anak buah Kang Kamil. Dengan menggunakan mobil polisi korup, John dengan lincah menghindari anak buah Kang Kamil yang terus mengejar mereka. Are you crazy, man? Hingga tibalah di sebuah gang sempit dengan rasa amarah dan tanpa ampun, John mengirim mereka ke alam barzah. Dengan menggunakan uang yang didapatkan dari anak buah Kang Kamil, John membawa May bersembunyi di sebuah hotel. Untuk mengetahui gimana kelanjutannya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalain loncengnya.